Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 Proyek Muhammadiyah Web Content Collaboration. Pada video ini akan menjelaskan progres pengerjaan proyek kelompok kami. Di sini saya sebagai PM dan sistem analis, yakni Syifa Nabila, Aisyah Selvira sebagai front-end, Sandia Cipamuka sebagai UI UX designer, dan juga Meklin Sitepu sebagai back-end akan menjelaskan progres masing-masing yang telah kami kerjakan. Di sini saya Syifa Nabila telah melakukan update di Trello. Seperti yang terlihat di sini, untuk UI UX, prototipenya sendiri masih dalam tahap pengerjaan, sementara front-end-nya di sini telah menyelesaikan pembuatan homepage, about page, kajian page, sign in page, sign up page, dashboard admin, page manajemen kajian, dan page manajemen user. Lanjutnya untuk back-end-nya sendiri, di sini telah menyelesaikan pembuatan database, kemudian migrasi database, serta pembuatan autentikasi untuk login dan register. Jadi di sini yang sudah tahap ready untuk dites atau di-review ini ada page manajemen user, homepage, about us page, kajian page, sign in page, sign up page, dashboard admin, page manajemen kajian, dan uh, autentikasi login register yang telah dibuat oleh backend. Kemudian saya juga telah menyelesaikan pengerjaan KAK sebanyak 50% untuk minggu ini. Ini adalah KAK kelompok kami yang telah saya selesaikan sebanyak 50%. Di sini saya sudah menyelesaikan bagian latar belakang, bagian maksud dan tujuan, sasaran proyek, lokasi kegiatan, lingkup kegiatan, keluaran, kemudian peralatan dan material dari penyedia jasa, kemudian lingkup kewenangan penyedia jasa, hingga jangka waktu penyelesaian kegiatan. Di sini saya sudah menyelesaikan sekitar 9 bagian dari 17 bagian yang ada. Selain itu, saya juga telah melakukan review dari SRS kelompok kami, namun untuk sejauh ini masih belum ada pembaruan dari uh, review SRS yang telah saya lakukan. Kemudian selanjutnya adalah prototype. Bagian prototype nantinya juga akan dijelaskan oleh Sandia Aji Pamungkas. Di sini saya menambahkan beberapa progres kecil lagi untuk aktivitas pencarian. Jadi nanti apabila user public menekan search bar yang ada di sini, nantinya tampilannya akan menjadi seperti ini. Di POV ini, user telah mengetikkan kata kunci pencarian yaitu Ramadan. Kemudian nanti hasilnya yang muncul akan seperti ini tampilannya. Ya, baiklah, di sini kita akan sedikit melakukan penjelasan atau laporan dari progres dari PAG pada minggu ini. Ya, jadi berdasarkan dari ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu minggu ini itu progresnya berfokus pada mockup dan perkembangan front end back end di sini mengenai desainnya. Karena minggu kemarin kita sudah mulai prototype, jadi sini itu minggu ini melanjutkan prototype. Pada bagian prototype kemarin kita sudah menambahkan alur dari quest atau user umum. Nah, jadi pada minggu kali ini itu penggambaran dari prototype untuk pada jalur admin. Ya. Untuk jalur admin sendiri sebenarnya kita mulainya dari landing page ya.
kemudian langsung dilanjutkan pada sync in. Karena untuk bagian sync up-nya nggak dimasukkan karena kemungkinan karena admin biasanya sync up-nya itu beda statusnya, jadi langsung ke sistem, nggak melalui patch ini, jadi langsung dimasukkan ke sistem sebagai identify-nya ke admin. Ya, mungkin itu penjelasan sedikit mengenai aturan dari flow-nya. Kemudian pada minggu kemarin telah dibahas tentang pembuatan mockup, jadi ini sedikit penampilan dari mockup yang telah dibuat. Sebenarnya ini belum dipercantik karena masih sederhana ya. Kemungkinan nanti bisa dipercantik lagi atau gimana. Ini hanya gambaran mockupnya gimana. Gimana ini gambaran dari pada tampilan pada mobile. Kemudian pada bagian page-page yang kemungkinan krusial. Di sini ada bagian data kajian, pada kajian dan pada profile. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan beralih daripada bagian mockup karena bagian mockup itu sebenarnya sudah selesai, tinggal pembuatan tampilan seperti ini atau pemastian karena kemungkinan diubah itu juga masih ada kalau misal ada request. Ya, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya. Mungkin pada bagian wireframe ini hanya sedikit penjelasan untuk uh, flow-nya. Jadi seperti yang telah dibahas tadi, karena flow-nya daripada bagian itu mulainya daripada bagian sync in. Karena sync up telah tidak dimasukkan mengenai admin, ya telah disinggung pada bagian awal, jadi kita hanya langsung ke sync in. Ya, pada bagian sync in sendiri, seperti yang kita tahu ada bagian remember. Kemudian di sini kita mungkin bisa langsung kepada bagian sync in. Oke, ya pada bagian sync in, pada saat seorang admin masuk itu kita akan langsung dialihkan kepada bagian dashboard. Kemudian di sini kita akan ditampilkan pada grafik statistik yang mana di sini kita menampilkan itu jumlah user dan jumlah postingan. Kemudian di sini ada beberapa menu pada sidebar ya. Di sini semua menunya bisa diklik. Lihat di sini ada data kajian, data user, history login, history download, dan history upload. Ya, mungkin bisa kita lanjut ke dulu data kajian. Ya. Seperti namanya data kajian, jadi ini kita mengatur untuk manajemenisasi data kajian seperti berikut. Ya, kemungkinan sudah. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian data user. Ya, pada bagian data user ini untuk manajemen pada bagian akun per akunnya seperti ini. Kemudian kita ada history login, history download, history upload, dan kemudian apabila kita telah selesai kemudian kita bisa logout, dan pada saat di logout kita akan kembali kepada bagian sign in. Ya, mungkin hanya itu saja ya flow dari kerja dari seorang admin, mungkin cukup itu dulu. Untuk penambahan lainnya akan diprogres lagi pada selanjutnya. Mungkin karena minggu ini hanya fokus pada pembuatan flow-flow, belum seperti penyempurnaan secara keseluruhan, jadi ini hanya flow dasarnya dulu. Ya, mungkin sekian. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini merupakan mockup dari proyek website kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safira. Di sini saya akan menyampaikan progres pada mata kuliah proyek aplikasi dasar pada minggu ke-10, di mana di sini saya sebagai front end sudah mengerjakan beberapa halaman pada admin yang sudah saya sampaikan sebelumnya sesuai dengan timeline yang sudah saya tentukan sebelumnya. Nah, jadi untuk progres pada minggu ini saya telah membuat 3 halaman utama untuk admin, yaitu ada main dashboard, kemudian ada data kajian, kemudian juga ada data user. Nah, jadi saya telah selesai membuat 3 halaman ini, di mana pada halaman pertama yaitu pada dashboard admin, di sini berisi jumlah user itu ada berapa, nantinya akan muncul jumlah angka dari berapa sih user yang menggunakan masuk atau melakukan sign in atau login ke website platform kami. Kemudian ada jumlah postingan, di mana jumlah postingan ini nanti bakal diambil berdasarkan jumlah kajian yang akan diupload oleh si user. Kemudian di sini juga ada search dashboardnya, kemudian ada profile, ada account, di mana ketika diklik akan bisa merujuk ke halaman profile. Nah, kemudian yang kedua ada data kajian, di mana di data kajian ini si admin nanti bisa manajemen kajian. Jadi di sini admin bisa membuat kajian baru dan juga bisa mencari dan melihat data-data kajian apa saja yang sudah diupload oleh si user. Jadi di sini ada nomor, ada profile, ada user ID, ada username, title, date, dan juga action. Di mana di sini date-nya ini nanti bisa dicari berdasarkan tanggal berapa sih kajiannya bisa dicari berdasarkan date-nya tersebut. Kemudian action-nya di sini si admin bisa melihat kajian melalui icon view sebelah sini, kemudian bisa menghapus kajian ini juga. Nah, untuk action dari view dan juga menghapus data kajian ini nanti belum dibuat, nanti akan dibuat oleh backend-nya. Kemudian si user ini bisa admin juga bisa create juga. Kemudian selanjutnya ada di data user, di mana di data user ini nanti si admin bisa mengelola atau melakukan manajemen user dengan data-data berupa nomor profile, user ID, username, dan juga actionnya. Nah, di sini ada 5 data yang akan dikelola oleh si admin, di mana si admin ini nanti bisa melihat, kemudian bisa menambahkan user siapa saja yang melakukan login, seperti itu, bisa manajemen user siapa saja yang menggunakan ke platform. Kemudian, nah jadi itu tadi ketiga halaman utama yang sudah saya buat. Jadi untuk codingannya sendiri, di sini saya sudah memisahkan untuk halaman yang digunakan untuk admin dan juga si user. Dimana hasil-hasilnya juga saya pisahkan antara untuk admin dan juga untuk user. Nah, untuk admin ini sendiri saya udah memisahkan menjadi beberapa bagian atau blade, di mana di sini saya mengelompokkannya. Yang pertama saya mengelompokkan halaman header dan juga footernya sendiri. Kemudian saya buat layoutnya, di mana di sini layoutnya untuk mengimport data-data atau library-library yang akan digunakan untuk website ini. Kemudian mengimport semua elemennya yang ada. Kemudian di sini saya mengincludekan headernya, kemudian menjelaskan konten yang akan diisi untuk halaman-halaman berikutnya. Nah, jadi untuk pada halaman data dashboard, sini saya mengextend dari si layout yang sudah dibuat tadi, kemudian section kontennya berisi konten-konten dashboard seperti jumlah user dan juga jumlah kajian dari si user itu sendiri, di mana admin sini bisa melihat jumlah postingannya juga dan juga jumlah usernya. Kemudian pada data kajian, sini saya juga mengextend dari admin layout itu tadi, kemudian berisi section kontennya, berisi data-data untuk memanajemen atau mengelola kajian-kajian yang nanti akan dikelola oleh si admin. Nah, di sini isinya kajian-kajian, kemudian untuk data user sendiri, di sini juga mengextend si layoutnya, kemudian section kontennya berisi data-data dari si user, di mana di sinilah admin nanti akan mengelola data dari si user, mengelola seluruh data dari si user. Nah, jadi tadi udah saya sendirikan antara mana sih untuk layoutnya, kemudian mana header dan footernya, kemudian data-data isi konten dari untuk data-data adminnya, seperti itu.
Jadi ketika menjalankan tidak tepat lagi karena sudah saya sendirikan. Kemudian tidak lupa saya membuat rootnya juga. Sini saya sementara karena belum pakai controller, jadi saya membuat rootnya untuk bisa sendirikan dulu, masih untuk data user, data kajian, juga data dashboardnya. Seperti itu halaman. Nah, jadi seperti itu tadi codingan untuk 3 halaman dashboard. Nanti untuk minggu ke depannya saya akan menargetkan 3 halaman utama lagi untuk si admin agar bisa lengkap, dan juga merapikan lagi, memfikskan bagian elemen-elemen seperti icon, kemudian warna-warna, dan juga tata letak atau layoutingnya saya fikskan kembali. Jadi untuk minggu depan targetnya adalah itu, menyelesaikan 3 halaman dari si admin. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh ini itu saja progres yang telah dilaksanakan oleh kelompok 24. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.